mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, tadi sebelum zuhur saya sudah menyampaikan kabar yang cukup menggemparkan. Bagaimana ternyata ada upaya-upaya di dalam KPK, terutama yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Begitu yang kita dengar kabarnya dari koran Tempo terbitan hari ini. Luar biasa, mengerikan sekali. Ada upaya-upaya pemufakatan jahat untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan sebelum dia dicapreskan oleh partai politik. Jadi rupanya memang ini sudah direncanakan bagaimana Anies Baswedan batal dicapreskan oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat karena statusnya sebagai tersangka. Nah, sedangkan posisi hari ini kita tahu Anies Baswedan terus-menerus disasar. Rencana koalisi 3 partai terusik lantaran muncul kabar adanya upaya KPK menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E. Ada invisible power dan invisible hand yang ingin menjegal. Ini yang disampaikan oleh SBY tempo hari. Kita tahu kemudian kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh SBY itu diperkuat oleh Andi Arief yang menyatakan bahwa ya kita dengar ya viral juga itu videonya, bahwa apa yang didengar oleh Pak SBY, langsung SBY mendengar seseorang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Jokowi bahwa Anies kan akan dipenjarakan. Itu mengerikan sekali ya. Saya kira saatnya kita orang-orang baik mulai ambil aksi, ambil sikap untuk betul-betul bisa menjaga agar Pak Anies Baswedan tidak jadi ditersangkakan. Kita harus menjaga Anies Baswedan. Maka di Twitter pun sekarang trending, save Anies Baswedan. Baik. Ya, Tempo, Jakarta. Rencana pembentukan koalisi 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, PKS, terusik. Sebab muncul kabar adanya upaya pemberantasan dari KPK untuk membuat Anies menjadi tersangka dalam kasus penyelenggaraan balap Formula E. Politikus Partai Demokrat Beni K. Harman menilai upaya KPK ini merupakan bentuk kriminalisasi dengan motif politik untuk menyingkirkan capres. Ini cara unfair dalam pesta demokrasi dalam Pilpres, kata Beni saat dihubungi Jumat 30 September kemarin. Jadi rupanya tentu kalau di luaran ini menguak setelah Tempo memberitakan, tapi partai-partai politik sendiri tentu ini sudah mengendus sejak cukup lama. Bahkan kan kita dengar SBY pun beberapa pekan sebelumnya sudah menyampaikan sinyalemen hal ini. Dan sekarang terbukti. Anies diketahui merupakan salah seorang figur favorit untuk kandidat calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 dari ketiga partai tersebut. Belakangan, Beni kerap menyebutkan ada upaya menjegal Anies untuk dapat maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Banyak yang bilang orang kubu-kubu sebelah sono tentu ini apa? Halu katanya. Ternyata tidak. Betul. Ya, bayangkan saja level orang sekelas SBY yang pernah menjabat sebagai presiden 10 tahun di Indonesia. Mana mungkin sih dapat informasi yang abal-abal, kaleng-kaleng? Kan pasti tidak.
pasti itu akurat, valid. Dan ini dibuktikan hari ini. Sungguh-sungguh benar-benar mengerikan ini ya. Ia mengingatkan bahwa KPK harus menjaga kepercayaan rakyat dengan menangani kasus secara transparan, objektif, dan independen. Pipin menambahkan, apalagi kasus ini diduga melibatkan Anies yang merupakan seorang capres potensial dengan banyak pendukungnya. Tapi sungguh kita berharap KPK tidak melakukan itu. Karena konteks dalam pemberitaan di Tempo ini bukan KPK-nya, tapi Firly Bahuri CS-nya. Dan kita tahu masih ada beberapa orang, sebagian orang, mungkin lebih banyak mayoritas malah di KPK yang masih berintegritas. Jadi kalau kita dengar dari paparan video sebelumnya, tadi sebelum duhur, kita sampaikan, ini Pak Firly ini terus mendesak timnya untuk segera mentersangkakan Anies. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena buktinya tidak ada. Ya kan, berarti ini pemaksaan gitu ya. Oke. Politikus Nasdem, Zulfan Lindan, menyatakan Anies Baswedan merupakan calon terkuat yang akan diusung partainya dalam Pilpres 2024. Bagi PKS, nama Anies diakui menjadi salah satu nama favorit suara dari arus bawah untuk menjadi capres. Kalau dari arus bawah bahkan bukan hanya PKS, arus bawah P3, arus bawah PAN, arus bawah Golkar ke Anies Baswedan. Silahkan saja Anda cek sendiri di tetangga-tetangga Anda ya. Atau di pertemanan, persaudaraan, dan sebagainya. Nah, anggota Komisi 3 Bidang Hukum DPR menyebutkan sosok di balik upaya ini adalah genderuwo. Wah, genderuwo. Namun dia enggan menjelaskan lebih jauh yang dimaksudkan. Saya tidak tahu siapanya, tapi yang penting ada invisible power, kekuatan yang tidak kelihatan, dan invisible hand yang ingin menjegal, kata Beni. Juru bicara PKS Pipin Sopian menyayangkan adanya upaya penjegalan tersebut. Jika ini benar, KPK bisa dikatakan sudah menjadi alat politik. Hal ini akan menjadi masalah dalam demokrasi Indonesia serta dapat membuat kepercayaan publik kepada Komisi Anti Rasuah ini mati. Atau bahkan sekarang sudah ya. Jika hal itu dilakukan, KPK melakukan blunder. Rakyat tidak akan percaya lagi KPK. Tentu hal itu berbahaya pula bagi kenyamanan pesta demokrasi di 2024. Jutaan rakyat sedang dan memantau KPK, kata Pipin dalam keterangan tertulisnya. Ya, jutaan orang kerelawan Anies Baswedan tentu lebih memantau lagi. Jangan sampai ada upaya-upaya licik, upaya-upaya busuk, upaya-upaya curang untuk menjaga Anies Baswedan. Karena sudah clear, BPK saja sudah menunjukkan tidak ada pelanggaran di situ. Semuanya lancar. Kenapa KPK terus mencari-cari? Pesanan siapa ini, Pak Firly Bahuri? Tapi saya kira kita semua pendukung Anies Baswedan, pencinta keadilan, penentang kezaliman di Indonesia akan terus mengawal proses ini. Kita tentu berharap tidak terjadi pentersangkaan Anies Baswedan. Tapi kalau itu terjadi, saya kira rakyat akan marah. Karena rakyat tahu bersihnya Anies Baswedan. Karena beliau orangnya terbuka. Dan beliau membuka diri pada kasus-kasus yang terjadi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi jangan cari celah-celah. Saya kira ini bentuk perhatian kami kepada rakyat Indonesia, kepada Anies Baswedan, kepada negeri ini agar menjadi negeri yang baldatun toyibatun warobun gopur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambarnya ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana?
Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.